Yang baju hitam ya, yang begitu. yang di kepalanya ada tanda itu. Itu kapan terakhir? Kepergian Yudi Febrian, warga asal Pekanbaru Riau, menyisakan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang yang mengenalnya. Pria 57 tahun itu menjadi salah satu korban kecelakaan helikopter BK117 D3 milik Estindo Air yang jatuh di kawasan hutan sekitar air terjun Mandin, Damar, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Senin 1 September 2025. Helikopter tersebut dalam perjalanan dari Kota Baru, Kalsel, menuju Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan membawa 8 orang, yakni pilot Kapten Haryanto Tahir asal Batam, teknisi Hendra Dermawan asal Luwu, Sulsel, serta 6 penumpang, yakni Yudi Febrian asal Pekanbaru, lalu Iboy Irfan Rosa berasal dari Kuantan Singingi Riau, lalu Andis Risa Pasulu asal Balikpapan Kaltim, Mark Weren asal Australia, Santa Kumar Prabhakaran asal India, dan Claudine Pereira Cueto asal Brazil. Helikopter dilaporkan hilang kontak pada Senin pagi pukul 8.54 WITA. Beberapa saat sebelum sinyal hilang, salah satu korban sempat mengirim pesan singkat kepada keluarganya berbunyi, "Saya dalam keadaan kritis." Pesan itu menjadi petunjuk penting yang memudahkan tim SAR menelusuri keberadaan helikopter. Setelah pencarian intensif, bangkai pesawat akhirnya ditemukan pada Rabu siang 3 September 2025 di koordinat 0356S115373907E dalam kondisi hangus terbakar. Seluruh penumpang dan awak dipastikan meninggal dunia. Bagi keluarga, terutama sang kakak Epi Satim, peristiwa ini sangat mengejutkan. 2 hari sebelum kecelakaan, ia merasa seperti melihat adiknya pulang ke Pekanbaru. Firasat saya tuh gini, 2 hari sebelum kejadian itu, kayaknya si Yudi pulang. Saya tengok ke depan rumah, tidak ada. Salah saya rupanya. Ujar Epi di rumah duka Komplek Nyamuk Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Pekanbaru, Kamis 4 September 2025. Rasa rindu yang tidak biasa juga menyelimuti dirinya. Saya bilang, Yudi kok ndak pulang? Rindu kali, tidak pernah saya kayak gitu. Saya kok rindu. Mana Yudi? Katanya dengan suara bergetar. Epi mengenang Yudi sebagai pribadi pekerja keras yang begitu mencintai hutan. Kerja keras sekali, dia sangat mencintai hutan. Hutan itu sahabatnya, sampai dia meninggal pun di hutan. Tak jauh dari sahabatnya, ungkapnya. Yudi memang kerap terbang dengan helikopter dalam pekerjaannya memantau area perusahaan. Udah sering dia terbang, cuma kali ini baru sekitar 10 menit setelah lepas landas jatuh, kata Epi. Yudi terakhir pulang ke Pekanbaru pada April 2025 saat Ramadan. Kala itu, ia hanya sehari di rumah sebelum kembali ke Kalimantan. Karena tidak bisa berlebaran di Pekanbaru, ia justru menerbangkan anak dan istrinya ke Balikpapan. Saya pikir itulah pamit dia. Setelah itu tidak jumpa lagi kami, ucap Epi. Proses identifikasi dilakukan oleh tim DVI Polri di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin. Pada Senin 8 September 2025, semua jasad telah teridentifikasi, termasuk Yudi Febrian. Kantong jenazah nomor 004 dipastikan cocok dengan data antemortem miliknya berdasarkan catatan medis, gigi, dan teknik superimposisi. Epi menyebut keluarga masih menunggu kabar resmi pemulangan jenazah. Belum tahu seperti apa pemulangan, karena ini kan terkait perusahaan juga. Mungkin ada SOP khusus soal pesawat dan kargo, ujarnya. Jenazah Yudi diterbangkan ke Pekanbaru untuk dimakamkan sesuai dengan permintaan keluarga. Bagi sahabatnya, Nurrahman Noveri, kabar duka itu begitu mengejutkan. Ia mengenal Yudi sejak kecil saat sama-sama tinggal di komplek perumahan di Pekanbaru. Dapat kabar pertama kali dari kawan saya. Katanya Yudi kecelakaan helikopter di Kalimantan. Saya cek berita, memang ada nama Yudi Febrian, katanya. Noveri terakhir bertemu Yudi sekitar 2 atau 3 bulan lalu. Saat itu mereka sempat bercanda dan bergurau seperti biasa. Dia orangnya lucu, periang. Terakhir dia bilang sekarang kerja di Kalimantan. Itulah pertemuan terakhir kami, kenangnya. Kini, keluarga, sahabat, dan rekan kerja hanya bisa mengenang Yudi Febrian sebagai pribadi pekerja keras, penuh semangat dan pecinta hutan. Baginya, hutan bukan sekedar tempat bekerja, tetapi juga sahabat. Ironisnya, di hutan pula ia menghembuskan napas terakhir.
Istrinya belum kasih kabar. Istrinya pun nggak tahu. Kan namanya dia terkait perusahaan ya, perusahaan itu gimana gitu kan. Nanti perusahaan ada SOP-nya pula, terus airline-nya gimana, kargonya kan untuk bawa jenazah. Karena berarti 2 yang ke Pekanbaru kan. Yang lain nggak tahu, yang ada orang Brazil itu apa jadi masalah pula karena dia WNA kan. Apa mau bisa dipisahkan, ini orang lokal bisa didulukan. Rencana dibawa ke sini atau ke rumah? Ke sini, ini rumah duka. Tadinya mau di rumah dia, cuma istrinya ngikut aja. Karena kakaknya masih di sini, bapaknya di sini semua. Jadi di makam tuh nanti keluarga kami di situ banyak dah, ibu, bapak, adek, anak Yudi pun ada di situ, anak Di Kulit di. di Gang Akhir. Di daerah mana tuh Bu nanti Bu? Gang Akhir tuh jalan apa ya? Gang Akhir itu jalan Hang Tua ujung. Nah, makamnya di situ. Komplek pemakamannya di situ. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.